Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pare-Pare, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Halo teman-teman netizen, ketemu lagi kita hari ini. Seperti biasa kita ingin mengumpulkan satu kantung sampah dari pantai Cempai Soreng Pare-Pare. Wow, sampah apa ini? Wah, ini langsung penuh nih kantongan kita ini. Kita pul-pulin aja ya. Oh, ini sampah kain di sini banyak banget ini. Oh, oke, langsung penuh nih. Oke, cukup ya hari ini karena langsung penuh nih. Terima kasih, salam jumpa.
Beginilah suasana di objek wisata budaya Candi Loro Jongrang atau yang lebih dikenal dengan Candi Prambanan yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan Kabupaten Prambanan, Jawa Tengah. Lokasi wisata ini selalu dipadati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing dari pagi hingga sore hari. Tidak terkecuali para pelajar dari berbagai daerah yang sengaja datang untuk berwisata sambil belajar. Para pelajar ini pun mendengarkan penjelasan pemandu wisata yang mendampingi mereka saat mengelilingi lokasi Candi Prambanan. Selain kita berwisata juga di Candi Prambanan ini, kita juga selaku pengunjung bisa mengetahui sejarah lebih dalam mengenai kapan berdirinya Candi Prambanan tersebut. Meski hingga saat ini beberapa candi di lokasi wisata Candi Prambanan masih dalam tahap pemugaran, minat pengunjung khususnya pelajar untuk berwisata di tempat ini masih sangat besar. Apalagi pihak pemerintah sudah menyelesaikan proses pemugaran 3 candi yang merupakan candi pendukung yang mengelilingi candi utama. Pihak pemerintah setempat menargetkan untuk dapat menyelesaikan pemugaran 5 candi setiap tahunnya. Jika proses pemugaran ini selesai, pengunjung bisa melihat 240 buah candi di lokasi wisata Candi Prambanan ini. Untuk memasuki lokasi wisata Candi Prambanan, pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp30.000 untuk wisatawan domestik dan Rp60.000 untuk wisatawan asing. Bandung saat ini dikenal dengan sejumlah taman cantik yang tersebar di sejumlah wilayah di kota Bandung, Jawa Barat. Seperti Taman Dewi Sartika, Taman Labirin, dan juga Taman Balai Kota yang terus dibenahi. Di Taman Balai Kota sejumlah fasilitas seperti bangku taman dan juga taman bermain anak membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di tempat ini. Beragam jenis bunga dan tanaman hias lainnya semakin membuat mata dimanjakan. Tidak jauh dari area taman kota terdapat Taman Dewi Sartika yang menjadi tempat favorit untuk liburan keluarga. Air jernih yang mengalir dari Sungai Cikapayang membuat pengunjung tidak khawatir untuk bermain air dengan buah hatinya. Ya sekarang enak ya, adem gitu, nyaman. Ini anak-anak bebas main di sini, bersih kalinya? Iya, ya. Oh bersih ya. Jadi nggak khawatir kotor atau apa? Nggak khawatir apalah, macam-macam lah. Maklum ya. Airnya ngalir ya. Nggak takut apa, macam ada. Karena bersih ya. Biasanya kesini setiap apa, Bu? Liburan. Liburan ya. Tidak hanya menjadi tempat favorit bagi warga Bandung, pengunjung yang berasal dari luar daerah juga menjadikan kedua taman ini sebagai tempat untuk bersantai. Pohon trambesi yang berdiri kokoh dan konon berusia ratusan tahun yang ada di tempat ini juga membuat udara semakin sejuk. Ditambah lagi sejumlah fasilitas yang membuat pengunjung merasa nyaman. Di antaranya adanya jaringan internet gratis, fasilitas olahraga, toilet umum, dan juga tempat ibadah. Di zaman Belanda, area taman kota ini konon adalah gudang kopi yang dibangun pada tahun 1819 milik pengusaha perkebunan kopi asal Belanda yang juga adalah seorang tuan tanah. Kemudian dijadikan balai kota sejak tahun 1927. Sebagai daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali, Jogja memang punya banyak keistimewaan. Salah satunya adalah alat transportasi tradisional andong asli Jogja yang hingga saat ini masih terus beroperasi di beberapa wilayah di kota Jogja. Di beberapa kota lainnya, andong biasanya disebut dengan nama berbeda, seperti delman ataupun bendi. Berlibur dengan keluarga sambil mengelilingi kota Jogja dengan andong ini tentu menjadi momen yang sangat mengesankan. Alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga kuda ini banyak ditemui di sepanjang pinggiran Jalan Malioboro. Andong itu sudah menjadi ciri khas bagi kota Yogyakarta sendiri. Dan saya rasa perlu dilestarikan karena andong ini merupakan suatu ciri khas tersendiri atau suatu daya tarik tersendiri bagi para pengunjung terutamanya yang datang atau berkunjung ke Yogyakarta ini. Jumlah andong yang beroperasi di kota Jogja dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan. Jika pada tahun 2006 lalu jumlah andong yang beroperasi mencapai 1000 unit, menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Jogja, andong yang beroperasi saat ini hanya berkisar kurang lebih 380 unit saja. Hal ini tentu saja membuat keberadaan andong yang telah menjadi ikon wisata Jogja mulai mengkhawatirkan. Agar tetap bisa bertahan, beberapa pemilik andong khas Jogja ini mengaku harus menurunkan tarif. Jika sebelumnya pengunjung yang ingin berkeliling dikenakan tarif 50 hingga 100 ribu rupiah, kini para pemilik andong memasang tarif 50 hingga 70 ribu rupiah untuk menikmati pemandangan kota Jogja dari atas andong.
Bagi Anda yang sering menghabiskan waktu di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, tentu tidak asing dengan aksi para seniman angklung jalanan ini. Di tangan para seniman muda berbakat ini, perpaduan musik angklung dengan beberapa alat musik lainnya seperti simbal, gambang, dan gendang menciptakan musik yang indah untuk dinikmati. Beberapa pengunjung memilih mendengarkan musik angklung jalanan ini sambil menikmati wedang ronde khas Yogyakarta. Ini tentu saja melengkapi indahnya suasana malam di kawasan wisata Malioboro. Saya pikir mereka itu kreatif. Nah, kan kita sekalian menikmati kuliner kota Jogja, sekaligus mendengar musik khasnya gitu. Jadi kerasa banget Jogjanya lah. Pokoknya mantap. Coba. Dengan irama musik yang bernuansa etnik tradisional membuat seniman angklung jalanan ini menjadi pusat perhatian pengunjung. Bukan hanya wisatawan lokal, wisatawan asing pun juga ikut menikmati irama musiknya yang khas. Meski menggunakan alat musik tradisional, mereka tidak hanya memainkan lagu-lagu daerah saja. Seniman angklung jalanan ini juga memainkan lagu-lagu yang sedang hit saat ini, termasuk lagu-lagu mancanegara. Jadi tidak heran beberapa pengunjung ikut larut dan bernyanyi bersama para seniman angklung jalanan ini.